Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan perlindungan kami, yang terus menyatakan kemurahan sampai hari ini. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur, mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan, diagungkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan Allah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah.
kepadamu ya Allah. Kami penuh dengan siap, sebab hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Tuhan dan Rajaku, Allah perlindungan, Allah pengharapan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Allah pengharapan kami, Allah perlindungan yang teguh, kota benteng yang aman, tubuh pertahanan, menara keselamatan, Yesus kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Allah yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu, semua mungkin bagi-Mu.
sembah. Yesus terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, kau mulia, kau dahsyat, kau hebat. Tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu ya Allah. Syukur bagimu, syukur bagimu. Kau ajaib, kau dahsyat, kau hebat Tuhan. Sebab itu hanya kepadamu lah hati kami percaya. Dan kami mau terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terbukti sampai hari ini. Engkau yang selalu setia menyertai kami. Di sepanjang hari-hari kami. Di sepanjang jalan hidup kami. Sebab itu kami mau terus tinggal dekat padamu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat, menikmati kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu yang mengikuti kami seumur
seumur hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap langkahku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Engkau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan, ya, untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, Kaulah segala di dalam hidupku, ya kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian Kaulah yang selama hidup, ya mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, sekali katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang sangat berarti dalam hidup kami. Biarlah kerajaan dan kebenaran-Mu yang dinyatakan dan ditegakkan dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu dan hanya untuk firman-Mu. Supaya kerajaan dan kebenaran-Mu dinyatakan dan ditegakkan dalam hidup kami. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita sampai kepada kisah tentang Simson, kisah hakim yang paling panjang yang ditulis di kitab Hakim-Hakim. Dan kalau nggak salah ini hakim yang terakhir yang ditulis di kitab Hakim-Hakim, karena kisah selanjutnya cerita hal-hal yang lain ya. Saya akan bacakan dulu perikop ini, lahirnya Simson. Ayat pertama, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Ayat 10, kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur, anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya." Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Ya, uh, ini adalah kisah uh, dari kisah heroik ya seorang Simpson yang nanti di perikop-perikop berikutnya kita akan melihat bagaimana kisah Simpson yang gagah perkasa, yang unik ya, yang punya kekuatan yang luar biasa, tapi di satu sisi juga punya kelemahan eh, lainnya ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah awal Hakim Simpson ini tentang bagaimana dia lahir, bagaimana dia dipersiapkan dari awal ya. Tentu eh, ini adalah kisah yang bisa kita pelajari bersama-sama nanti ya. Simpson tentu berbeda dengan hakim-hakim Israel lainnya karena apa? Karena dia satu-satunya hakim Israel yang dipersiapkan
sejak dalam kandungan, ya. Kalau yang lain setelah dewasa, ya, setelah melihat karakter dan lain sebagainya, maka ditetapkan untuk menjadi hakim. Tapi Simpson dipersiapkan sejak dalam kandungan, ya. Satu hal yang saya bisa pelajari dan berkesan adalah bahwa kita melihat ada sebuah uh, siklus yang berulang-ulang yang terjadi pada orang Israel, ya. Mereka berdosa, kemudian mereka bertobat, ya. Kemudian mereka mengalami kelepasan dan mereka mengalami berkat Tuhan. Dan setelah mereka mengalami berkat Tuhan, akhirnya mereka berdosa lagi. Mereka kemudian bertobat lagi, mengalami kelepasan, mengalami berkat Tuhan, dan ya kemudian jatuh dalam dosa lagi pada generasi berikutnya. Berulang-ulang, ya. Dan kali ini setelah kemarin kita mendengar tentang kisah Yefta dan beberapa hakim-hakim lainnya, ada yang 10 tahun memerintah, ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun, dan seterusnya, ya. Kita lihat di awal ayat yang pertama, ya, bahwa sejak itu bangsa Israel dikuasai atau diserahkan kepada tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Ya, selama 40 tahun lamanya bangsa Israel dijajah atau dikuasai oleh orang Filistin. Yang sebenarnya katanya orang Filistin ini bukanlah sebuah bangsa yang besar. Ini bangsa yang kecil, hanya memiliki beberapa kota saja, tapi mereka berhasil menguasai bangsa Israel dengan tidak tidak banyak penduduknya, bukan bangsa yang besar, ya. Nah, yang bisa kita pelajari adalah bahwa setelah 40 tahun, ya, Tuhan merencanakan sebuah keselamatan, merencanakan sebuah pembebasan, merencanakan sebuah apa namanya, keselamatan bagi bangsa Israel, ya. Jadi bahkan keselamatan ini begitu unik karena orang yang akan menyelamatkan ini lahir dari seorang wanita yang tadinya mandul, ya, yang tadinya tidak memiliki anak, dipersiapkan sejak awal. Jadi satu hal yang saya bisa pelajari yang berkesan adalah bahwa dari sini kita bisa belajar tidak peduli bagi Tuhan, Tuhan tidak peduli selama apa kita uh, ada di kubangan dosa, selama apa kita lelah menanggung segala beban kehidupan kita, ya, selama apa kita menanggung masalah dalam hidup kita, ya, seberat apapun beban yang sedang kita tanggung, tapi satu hal, ya, Allah selalu merencanakan jalan keluar. Allah selalu merencanakan jalan keselamatan bagi kita. Asal hati kita berpaling kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak peduli latar belakang kita, seberapa lama kita sudah melakukan dosa, seberapa dalam kita melakukan kesalahan, seberapa jatuhnya kita, seberapa berat kemalangan dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, maka Dia pasti akan menyelamatkan kita. Asal kita mau menerima pertolongan dari Dia, ya. Saya waktu baca-baca ini teringat beberapa kisah yang di dalam Alkitab kemarin kita sharingkan di khotbah hari Minggu, kisah tentang bagaimana seorang yang lumpuh di kolam Bethesda karena tidak ada orang yang mau membawa dia untuk masuk ke kolam itu ketika airnya bergoyang. Dia sudah 38 tahun sakit dan tidak ada seorang pun yang mau menolong dia untuk membawa dia masuk ke dalam kolam ketika kolam itu bergoyang. Tapi ketika Tuhan tahu tentang masalah dia, Tuhan menawarkan, maukah engkau sembuh? Ya, mungkin ini pertanyaan yang hari ini, pagi ini ditujukan kepada kita, ya. Maukah kita mengalami kelepasan?
Maukah kita mengalami kemerdekaan? Maukah kita mengalami mukjizat, mengalami kesembuhan? Ya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Karena apa? Karena Tuhan tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat seberapa berat beban kita. Bagi Tuhan, kalau Tuhan mau menyelamatkan, Dia mempunyai rancangan jalan keluar, jalan keselamatan bagi kita. Ya, itu yang pertama yang berkesan ketika membaca kisah ini. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang merancang keselamatan bagi bangsa Israel ya ketika sudah 40 tahun dijajah atau dikuasai orang Filistin. Dan kejadiannya ya proses keselamatannya juga begitu begitu apa namanya? Begitu unik ya, begitu luar biasa. Yang kedua yang bisa kita pelajari ya di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya. Kita tahu nanti bagaimana keunikan dan kelebihan seorang Simpson yang memiliki kekuatan yang luar biasa, misalnya membunuh singa yang kuat hanya dengan tangan kosong, ya, membunuh sekian ratus orang Filistin hanya dengan sebilah uh, rahang keledai, ya, dan seterusnya. Ya, kita melihat ada apa namanya, ada kekuatan, ada kelebihan khusus yang diberikan Tuhan kepada Simpson, ya. Tapi semua itu punya syarat, ya. Syaratnya eh, istri Manoah harus menjaga dirinya untuk tidak minum anggur, tidak meminum minuman yang memabukkan, dan tidak memakan sesuatu yang haram, ya. Nah, ini tentu aplikasinya bagi kita adalah ya di dalam menerima segala berkat yang baik daripada Tuhan, tentu Tuhan menginginkan kita menjauhi diri dari kecemaran-kecemaran dunia ini. Kita bersyukur ya di tengah-tengah banyaknya godaan, ya di tengah-tengah kecemaran dunia ini, kita dipanggil untuk menghususkan diri, untuk tidak terlibat, untuk tidak tercemar oleh banyak godaan dan banyak dosa yang kiri kanan muka belakang ada di sekitar kita. Dan kita diingatkan untuk kita tetap menjaga diri agar terhindar dari segala kecemaran-kecemaran tersebut. Yang terakhir yang bisa saya dapatkan adalah kisah bagaimana Manoah meminta konfirmasi dari Tuhan ya di ayat yang ke-8 ya. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Ya. Setelah Manoah mendapatkan kabar dari istrinya bahwa dia berjumpa dengan seorang malaikat dan malaikat itu berjanji akan memberi seorang keturunan kepada mereka yang nantinya akan menjadi nazir Allah yang akan menyelamatkan orang Israel. Manoah dengan segala keingintahuannya ingin mendapat konfirmasi langsung dari Tuhan ya, dan dia berdoa supaya malaikat itu datang sekali lagi memberitahu kepada dia ya, dan mengajarkan dia bagaimana mendidik atau merawat anak itu supaya anak itu bisa tumbuh besar dan mencapai tujuan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya ya. Dan yang unik adalah Tuhan mengabulkan permintaan Manoah ya. Ini luar biasa ya. Jadi kita bisa belajar bahwa penting juga di dalam hidup kita mendapatkan peneguhan-peneguhan ya. Peneguhan dari Tuhan, peneguhan dari pemimpin kita ya, peneguhan dari teman sesama kita, teman komsel kita, peneguhan dari keluarga kita, dari pasangan kita, dan tentunya peneguhan dari firman Tuhan yang selalu kita baca setiap pagi. Ya, itulah kenapa
Pak Heri selalu mengingatkan kita untuk selalu 4M, 4M ya, supaya kita mendapatkan peneguhan-peneguhan di dalam hidup kita dan kita tidak ragu berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengerjakan pekerjaan, pelayanan, dan apapun bisnis atau pekerjaan yang kita lakukan dalam hidup kita, supaya kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya pikir 3 hal itu yang bisa saya dapatkan dari perikop ini. Sekali lagi, yang pertama adalah bahwa apapun keadaan kita, Tuhan tidak peduli. Tuhan selalu membuat rencana jalan keselamatan bagi kita, asalkan kita mau datang kepadanya, ya, berharap kepadanya, maka Tuhan punya jalan keluar untuk menyelamatkan dan menolong kita. Yang kedua, kita diingatkan untuk menjaga diri dari kecemaran dunia ini. Dan yang terakhir, kita perlu mendapatkan peneguhan dari siapapun, terlebih dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari di dalam koran video kita. Saya kira itu yang bisa saya bagikan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan tentunya memberkati setiap kita, mengingatkan kita, bahkan mungkin menasehati dan menegur kita. Jadi yang pertama tentu kita mau bersyukur, apapun situasi yang sedang kita alami, mari tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Sebab itu jangan pernah berhenti untuk berharap dan percaya kepada Tuhan, tapi mari terus berharap dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Nah, tentu bagian berikutnya yang perlu kita lakukan adalah jaga hidup kita dari kecemaran dunia yang hari-hari ini ya semakin luar biasa, karena memang firman Tuhan juga sudah ingatkan kita bahwa di hari-hari terakhir kejahatan akan semakin meningkat, baik secara frekuensi, intensitas, maupun secara kualitasnya juga semakin parah. Makanya nggak ada cara lain untuk kita hidup di dalam firman Tuhan. Ya berkali-kali ya, setiap kali bicara tentang bagaimana kita harus jaga hidup kita sesuai firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang terjadi, ya saya selalu diingatkan dengan lagu lama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, sini sana banyak kegemparan, tapi nasihat ujungnya adalah berlindunglah dalam sabda Allah. Nggak ada cara lain untuk kita tetap aman hari-hari ini selain kita berlindung di dalam firman Tuhan. Artinya kita benar-benar tertutup, terlingkupi oleh firman. Nah, aplikasinya apa? Ya praktek. Seperti Pak Rami tadi katakan, 4M. Jadi itu satu gaya hidup yang harus benar-benar kita bangun, Bapak Ibu. Dan bersyukur melalui Koram Deo setiap hari paling tidak kita sudah belajar 2M di awalnya, yaitu menerima firman, terus kita sembari merenungkan firman. Baik yang diberi tugas menyampaikan pasti sudah merenungkan lebih dulu. Bahkan ketika kita mendengar pada waktu disampaikan itu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Dan tentunya tidak berhenti di 2M. Kita harus melangkah untuk melakukan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup. Dan kemudian kita harus menularkan, membagikannya kepada orang lain. Supaya banyak orang juga hidupnya akan kuat hari-hari ini. Jadi itu yang Tuhan berikan dan Tuhan ingatkan kepada kita. Terima kasih untuk Pak Ramli. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain mungkin mendapatkan sesuatu dari kisah tentang Simpson ini. Dan yang penting jangan seperti yang di awal tadi Pak Ramli tadi katakan, jangan seperti bangsa Israel yang jatuh, teriak, dapat pertolongan, nyaman, jatuh lagi. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Dan balik-balik ya 4M supaya kita nggak mengalami hidup yang ironis seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya silakan kepada Hengki. Silakan Heng. Iya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Setiap kami
bisa datang terus ke hadapan-Mu ya Tuhan, buat anugerah-Mu dan juga kemurahan-Mu ya Bapa dalam hidup setiap kami ya Tuhan, yang terus melayakkan kami, terus bisa datang Tuhan, terus merindu-rindukan Engkau di pagi hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, yang terus memerdekakan kami ya Tuhan, apabila Tuhan kami jatuh di dalam dosa ya Tuhan. Kami mau berpaling kepada Engkau Tuhan, kami mau datang kepada Engkau ya Bapa, kami mau dipulihkan, kami mau dimerdekakan atas setiap kesalahan apapun yang kami lakukan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan, dan juga taruh hikmat-Mu atas kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai Tuhan, biarlah melalui Pak Dr. Ramli juga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapak. Dan juga buat pelayanannya, pekerjaannya, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Kami percaya melalui pelayanan kesehatan Tuhan, banyak juga jiwa-jiwa yang ditolong dan juga nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Tuhan juga berkati istri dan juga kedua anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, dan juga buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati kami, baik istri, suami, anak-anak kami, menantu cucu kami, dan juga orang tua kami ya Tuhan. Tuhan terus memberkati keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus menolong keluarga kami, Tuhan yang terus menuntun langkah hidup setiap keluarga kami. Dan juga Tuhan juga kami serahkan anak-anak kami ya Tuhan, yang eh, setiap hari yang terus kami ajarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka juga terus melangkah eh, hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa Tuhan memberkati rumah sakit Husada, eh, rumah sakit rumah sakit utama Husada Jember ya Tuhan. Biarlah melalui rumah sakit ini Tuhan, banyak orang-orang yang disembuhkan ya Bapa. Dan juga melalui rumah sakit ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati Ibu Mirianti sebagai pimpinan di rumah sakit ini Tuhan. Kami percaya melalui Ibu Mirianti juga Tuhan, di mana dokter, di mana perawat-perawat juga Tuhan bekerja untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kesehatan di Jember itu ya Tuhan. Dan juga biarlah melalui rumah sakit ini juga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang mengobati orang-orang yang sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan rumah sakit utama Husada ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga kami bersyukur buat kota Jambi secara khususnya ya Tuhan. Biarlah hari demi hari ya Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan cuaca yang cerah ya Tuhan atas kota Jambi, dan juga menghilangkan kabut asap ya Tuhan. Biarlah kota Jambi ini juga um, menjadi kota yang eh, cerah ya Tuhan, dan penuh damai sejahtera dan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kota kami Jambi secara khususnya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan juga berkati setiap kota-kota yang ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga berkati secara keseluruhan atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan terus membawa bangsa ini lebih baik ya Tuhan. Dari sisi perekonomian dan juga sisi keamanan juga Tuhan berikan yang terbaik ya Bapak. Dan juga pemerintahan yang ada, kami terus berdoa buat pemerintahan yang ada ya Tuhan. Tuhan terus berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah pemerintahan yang ada Tuhan terus membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan pemerintahan yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Dr. Ramli, silakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini kami telah bersama-sama bersekutu, menaikkan hormat, pujian, dan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu, dan kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang setia, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia kepada kami. Tidak selama-lamanya Engkau menuntut kami dan tidak selama-lamanya Engkau mendendam kepada kami, tapi Engkau senantiasa memberikan kepada kami jalan keselamatan, jalan keluar untuk setiap masalah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga, kami beruntung punya Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Biarlah kami selalu mendekat kepadamu, menjaga diri kami dari kecemaran dunia ini, dan kami terus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan selalu berhasil. Oleh karena itu, sebelum kami mengakhiri persekutuan kami pada pagi ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami tutup dengan menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Thank you Pak Ramli. Selamat pagi Pak Heri. Pagi.